Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 Islam Rahmatan lil Alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Islam dari berbagai perspektif prodi. Sebelumnya saya akan dan teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heni Diagnita, NIM 2051228 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Haidar Fatan Sadewa dengan NIM 2151179 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Asad Al-Faruq Basyari dari Prodi HI dengan NIM 223233269. Saya Bizar Paletehan dari Prodi HI dengan NIM 223233042. Saya Ryan Fatia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 22322045. Sebelumnya kami akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Mempelajari agama Islam dari berbagai sudut pandang diperlukan pendekatan yang secara operasional dan konseptual dapat memberikan pandangan bahwa Islam itu sangat luas. Kajian studi Islam sebagai disiplin ilmu sudah dimulai sejak lama. Studi ini mempunyai akar yang kokoh di kalangan sarjana Muslim dalam tradisi keilmuan tradisional. Mereka berupaya menginterpretasikan tentang Islam terus berlanjut hingga sekarang. Dalam Islamic Studies, terdapat berbagai pendekatan yang saling melengkapi dan mengisi antara satu dengan yang lain, seperti pendekatan teologis, sosiologis, kebudayaan, historis, dan juga pendekatan-pendekatan lainnya. Untuk referensi itu, kami mengambil dari dua referensi, yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari hadis. Untuk dari Al-Quran itu sendiri bersifat ketuhanan atau ilahi, dan dari hadis itu bersifat kemanusiaan yang berbentuk pemahaman manusia atau fikih, kesan yang muncul dari berbagai teks yang dibaca dan dialami, atau pengalaman atau juga latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi, dan lain sebagainya, dan ini bersifat relatif. Oke. Di sini saya mau mengutarakan perspektif Islam dari perspektif HI. Jadi banyak yang bilang bahwasanya HI itu hanya dari Barat. Nah, di sini itu kebetulan tugasnya bisa menjadi sebuah penyikapan fenomena kecenderungan terhadap budaya Barat dalam ilmu hubungan internasional. Jadi HI itu bukan hanya sebatas dunia Barat. Pembicaraan akademisi ilmu hubungan internasional hanya mampu menghasilkan teori, analisis, metodologi, bahkan hasil asumsi secara ontologis yang terbatas pada perspektif Barat. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah hegemoni yang melekat dalam HI hingga beberapa periode sebelum ini. Nah, kemudian ilmu hubungan internasional secara kontemporer nampak kasat mata bahkan sangat sulit untuk dipisahkan dari pengaruh kebudayaan Barat. Pengaruh budaya Barat dalam ilmu HI menjadi jurang pembatas para ilmuwan dari luar masyarakat Barat apabila ingin melakukan penelitian terhadap studi HI ini sendiri. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan ilmu HI non-Barat mulai berkembang. Latar belakang munculnya kajian hubungan internasional bukan Barat yang non-Barat ini berdasarkan penelitian yang mengatakan bahwa ilmu hubungan internasional bukan Barat pada masa kini bukan berarti tidak ada. Oke, next. Pertama kita bisa melihat dari Imam Hanafi, yaitu para cendekiawan Islam era klasik maupun pertengahan telah memberikan banyak kontribusi besar bagi perkembangan ilmu politik dan hubungan internasional. Bahkan sebelum disiplin ilmu hubungan internasional itu ada Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah salah satu contoh nyata yang mengenalkan model dalam kajian strategis. Jadi menurut Imam Hanafi ada 3 divisi dari negara. Pertama Darul Islam yang masyarakatnya didominasi oleh umat Islam dan menjalankan kebijakan yang sejalan dengan hukum Islam. Kemudian ada Darul Harbi, yaitu sebuah wilayah yang cenderung bertentangan Islam, dan terakhir ada Darul Ahdi, kawasan yang sudah bersepakat dengan Darul Islam sehingga walaupun tidak beragama Islam tidak terjadi peperangan meski bagi banyak orang khususnya Barat menganggap hal ini sangat menyeramkan.
Jika dibandingkan dengan strategi di dalam politik luar negeri, John P. Novel sebenarnya tidak jauh berbeda. Ada 4 komponen tipologi, yaitu konfrontasi, akomodasi, kepemimpinan, dan koordinasi. Lanjut. Oke. Dalam hubungan internasional, perspektif Islam tuh udah muncul dalam aktivitas yang dinamakan al-adalah al-alamiyah, yakni keadilan universal, serta asil konsepnya perdamaian, yakni konsep perdamaian, ketika membangun hubungan kenegaraan secara bilateral dan multilateral dengan negara lain. Nah, landasan pemikiran ini terdapat pada surah Al-Mumtahanan ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Oke, next. Oke, di sini teman-teman, tokoh dari pendidikan yaitu Ibnu Sina, di luar dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dan kedokteran pada abad pertengahan. Ia mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir pada tahun 1980 Masehi, 980 Masehi di Bukhara yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ia meninggal pada bulan Juni 1037 dan dimakamkan di Hamadan sebelah tenggara Teheran, Iran pada tahun 1950. Makamnya diperbarui dan diubah menjadi museum yang dilengkapi dengan perpustakaan dengan ribuan koleksi buku. Next. Sini ada ayat-ayat Al-Quran terkait pendidikan bahasa Inggris, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alaikum khabir. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke, next. Oke, kita masuk ke sejarah teknik sipil sendiri. Itu peradaban Islam di era keemasan telah memberi sumbangan yang begitu besar dalam bidang teknik sipil. Di era kejayaannya, para insinyur Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Anehnya nih, beragam karya besar ilmuwan Muslim dalam bidang teknik sipil itu sama sekali tidak pernah diungkap oleh sejarawan teknik sipil. Bila kita melacak sejarah perkembangan teknik sipil, kisah sukses dan jayanya itu telah ditorehkan para insinyur Muslim di abad pertengahan itu sama sekali tak disebut. Next. Selanjutnya ini adalah salah satu tokoh di bidang teknik sipil, yaitu Fazlur Rahman Khan. Nah, beliau ini dilahirkan di Bandari Kandy, Dhaka, India, kemudian dibawa kekuasaan Inggris. Nah, saat ini bagian dari Bangladesh sejak 1971. Beliau adalah seorang ahli teknik rekayasa struktur bangunan dan arsitek berkebangsaan Bangladesh. Amerika yang merupakan pionir dari suatu sistem struktural baru, desain tubular yang merevolusikan bangunan pencakar langit. Ia disebut Einstein of Structural Engineering dan the greatest structural engineer of the
20th century untuk inovasinya menggunakan sistem struktural yang fundamental terhadap desain modern bangunan dan konstruksi modern bangunan pencakar langit yang mana digunakan oleh kebanyakan bangunan pencakar langit saat ini. Fazlul Khan dianggap sebagai father of tubular designs yang bertanggung jawab atas kemajuan arsitektur bangunan beresiko tinggi dan desain bangunan berskala luas. Oke, selanjutnya untuk referensi ayat sendiri dari teknik sipil sendiri itu ada Quran surat Al Al-Furqan ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadzakkaru fa'aya fa'aba aksarun runnasi illa kufur. Itu artinya, dan sungguh kami memperhilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran, tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkarinya nikmat. Tafsirnya sendiri itu ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mengatur turunnya hujan secara bergilir bagi manusia. Kadang-kadang ia turun siang ataupun malam, kadang ditunjukkan untuk menyirami tanah satu kaum yang baru melaksanakan sholat istisqa, bahkan kadang-kadang dipalingkan dari kaum yang banyak melakukan kedurhakaan dan kemaksiatan. Tujuannya itu agar manusia mengambil pelajaran darinya dan agar mereka kaum yang banyak melakukan kemaksiatan ini dapat belajar dari jalan tersebut. Ayat ini berkaitan dengan ilmu mata kuliah hidrologi di teknik sipil. Selanjutnya, salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan teknik sipil yaitu surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'ah Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ditafsirkan dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebaliknya, kita sebagai manusia harus berbuat kebaikan serta menjaga bumi kita seperti membangun jalan yang aman, nyaman, dan layak untuk kita gunakan sesama makhluk Allah. Maka dari itu, untuk mewujudkan hal itu, diperlukan perencanaan jalan yang mana dapat bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Ayat ini berkaitan dengan ilmu mata kuliah geometri jalan raya. Jadi kesimpulannya adalah integrasi Islam dengan bidang ilmu teknik sipil, hubungan internasional, pendidikan bahasa Inggris adalah konsep yang melibatkan penggabungan prinsip-prinsip Islam dengan pengetahuan dan praktik dalam bidang teknik sipil. Dalam bidang teknik sipil, hubungan internasional, dan pendidikan bahasa Inggris. Integrasi ini mencakup pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam pembangunan infrastruktur, rekayasa sosial, diplomasi internasional, dan pendidikan. Penting untuk dicatat bahwa implementasi integrasi Islam dengan bidang ilmu teknik sipil, hubungan internasional, pendidikan bahasa Inggris juga membutuhkan pemahaman dalam tentang nilai-nilai Islam serta pengetahuan yang kuat dalam kedua bidang tersebut. Integrasi ini tidak hanya menciptakan proyek-proyek yang lebih berkelanjutan dan damai, tetapi juga memperkaya wawasan dan pendekatan dalam bidang-bidang tersebut. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami rasa cukup dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.